Baiklah, di sini saya akan mencoba memberikan beberapa review dan tutorial cara pemakaian program Kasir Super Mudah. Aplikasi ini sangat mudah digunakan tanpa perlu pendidikan khusus atau pelatihan khusus untuk memahaminya. Aplikasi ini dapat mempermudah kita untuk membuat laporan, yaitu dengan sekali tekan, dan kita dapat mencetaknya secara langsung. Aplikasi ini bebas kuota internet, atau aplikasi ini dapat digunakan secara offline dimanapun dan kapanpun. Aplikasi ini sangat diperuntukkan bagi Anda, pemilik usaha toko, agar menambah efisiensi kerja Anda di dalam toko, atau lebih mudahnya mempermudah pekerjaan Anda. Aplikasi ini dibeli hanya untuk satu HP tanpa biaya bulanan atau tahunan. Berikut beberapa menu utama yang ada di dalam aplikasi tersebut. Yang pertama yaitu menu master, menu yang berfungsi untuk mengelola data toko. Yang kedua yaitu menu transaksi, menu yang berfungsi untuk melakukan transaksi penjualan. Yang ketiga yaitu menu laporan, menu yang berfungsi untuk melihat laporan transaksi. Yang terakhir yaitu menu utilitas, menu yang berfungsi untuk mengatur pengaturan aplikasi ini. Baiklah, kita langsung saja masuk ke menu master. Di dalam menu master ada beberapa submenu. Yang pertama yaitu menu identitas, menu yang digunakan untuk memasukkan identitas toko. Yang kedua yaitu menu kategori, menu yang digunakan untuk memasukkan kategori barang. Yang ketiga yaitu menu barang, menu yang digunakan untuk memasukkan barang yang akan dijual. Yang terakhir yaitu menu pelanggan, menu yang digunakan untuk memasukkan daftar pelanggan. Nah, kita masuk ke menu identitas. Di sini saya akan memberikan nama toko, semisal alat tulis kita. Alamat toko saya isikan Porong, nomor telepon saya isi tersebut. Kemudian berikut adalah caption yang akan kita cetak nanti di dalam struk. Kita dapat mengeditnya sesuai keinginan kita. Dan klik simpan, datanya berhasil disimpan. Dan kita masuk ke menu kategori. Di sini saya akan menambahkan kategori. Yang pertama yaitu alat tulis. Yang kedua yaitu buku. Semua data berhasil disimpan. Dan kita masuk ke menu barang. Di sini saya akan menambahkan barang di kategori alat tulis. Semisal ballpoint, saya membelinya dengan harga semisal 5.000, kemudian saya jual dengan harga 8.000. Stok barang saya isikan 100, dan saya masukkan kategori kulaan. Kemudian klik simpan. Semua datanya berhasil disimpan. Dan kita masuk ke menu pelanggan. Di sini saya akan menambahkan nama pelanggan, semisal Farid, alamat Porong, nomor telepon saya isi terserah, dan klik simpan. Datanya berhasil disimpan. Dan kita langsung saja masuk ke menu transaksi. Di dalam menu transaksi ada beberapa submenu lagi, yaitu menu penjualan, menu yang digunakan untuk transaksi penjualan. Yang kedua yaitu menu bayar hutang, menu yang digunakan untuk membayar hutang dari pelanggan. Yang ketiga yaitu menu return, menu yang digunakan untuk mereturn barang. Baiklah, kita coba untuk masuk ke menu penjualan. Di sini saya akan melakukan transaksi. Pertama yang saya lakukan yaitu pilih nama pelanggan, pilih nama barang, semisal ballpoint. Saya membelinya 2 biji, kemudian saya isikan keterangan lunas, dan klik simpan. Kemudian berhasil, klik selesai. Maka kita akan masuk ke menu pembayaran. Di sini isikan sesuai jumlah yang dibayar oleh pelanggan. Semisal pelanggan
membayar dengan uang 20.000, kemudian akan mendapatkan kembalian sebesar 4.000. Kembalian tersebut akan diisi secara otomatis oleh sistem. Kemudian keterangan isikan lunas. Klik bayar. Jika ingin mencetak struk, tekan cetak, jika tidak, tekan tidak. Kemudian pilih printer yang akan kita gunakan. Semisal di sini saya menggunakan Bluetooth printer. Jika ingin mencetaknya langsung, klik cetak via Bluetooth. Jika ingin melihat hasil struknya terlebih dahulu, klik preview. Di sini saya mencoba klik preview. Berikut hasilnya. Tidak ada kesalahan. Dan langsung saya cetak via Bluetooth. Cetaknya berhasil. Berikut adalah bukti struk yang telah saya cetak tadi, dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Caption sesuai yang saya isikan tadi. Berikut juga total pembayaran dan kembaliannya, nama toko serta alamatnya. Baiklah, kita langsung masuk ke menu bayar utang. Berhubung tidak ada yang saya masukkan ke menu bayar utang, maka datanya kosong. Terakhir yaitu menu return barang. Berhubung tidak ada yang melakukan pembatalan pembelian, maka tidak ada yang harus saya return barangnya. Lalu kita masuk ke menu yang berikutnya, yaitu menu utama laporan. Dalam menu laporan ada beberapa submenu lagi. Yang pertama yaitu menu laporan pelanggan, menu yang digunakan untuk melihat laporan pelanggan. Berikutnya menu laporan barang, menu yang digunakan untuk melihat laporan barang. Berikutnya menu laporan penjualan per pelanggan, menu yang digunakan untuk melihat laporan penjualan per pelanggan. Berikutnya laporan penjualan per barang, menu yang digunakan untuk melihat laporan penjualan per barang. Berikutnya yaitu menu laporan penjualan per kategori, menu yang digunakan untuk melihat laporan penjualan per kategori. Berikutnya yaitu menu penjualan per jenis, menu yang digunakan untuk melihat laporan penjualan per jenis, kulaan atau titipan. Berikutnya yaitu menu laporan pendapatan, menu yang digunakan untuk melihat laporan pendapatan. Berikutnya yaitu menu laporan return, menu yang digunakan untuk melihat laporan return penjualan. Berikutnya yaitu menu laporan laba rugi, menu yang digunakan untuk melihat laporan laba rugi. Dan terakhir yaitu menu laporan hutang, menu yang digunakan untuk melihat laporan hutang pelanggan. Berikut contoh-contoh atau isi dari menu-menu tersebut. Baiklah, kita kembali ke menu utama dan langsung saja masuk ke menu utilitas. Di dalam menu utilitas ada beberapa submenu lagi. Yang pertama yaitu menu backup, menu yang berfungsi untuk membackup data toko-toko kita. Yang kedua yaitu menu restore, menu untuk yang berfungsi sebagai restore data yang telah kita backup tadi, atau data toko-toko kita yang telah kita backup tadi. Ketiga yaitu menu reset data, menu yang berfungsi untuk mereset semua data yang telah kita masukkan di dalam aplikasi ini. Dan terakhir yaitu menu cara penggunaan, menu yang berfungsi atau menu yang berisikan beberapa video tutorial cara penggunaan aplikasi ini. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.